langsung aja lihat hubungan. Mau nyanyi lagi dulu. Ayo. Nih. Yuk. Nah. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai detik ini kita dipersatukan bersama dalam kebaktian Minggu Pertumbuhan. Kiranya sukacita dan semangat selalu menggema dalam diri kita di tengah semua upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Berikut beberapa watalisan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama dari Komisi Diakonia tentang orang tua asuh. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang terpanggil serta bersedia menjadi orang tua asuh, berikut beberapa hal yang dapat diperhatikan. Yang pertama, bersedia membantu biaya pendidikan atau SPP setiap bulannya selama 1 tahun pelajaran. Yang kedua, uang bantuan diberikan melalui persembahan sesuai kesepakatan dengan pengurus Komisi Diakonia.
Yang ketiga, setiap orang tua asuh dapat membantu lebih dari satu anak asuh. Yang keempat, bagi anak asuh yang bersekolah di negeri tidak membayar SPP bantuan, tapi diarahkan untuk biaya peralatan sekolah. Yang kelima, akan diadakan daftar ulang di akhir tahun pelajaran. Pada yang kedua dari Majelis Jemaat tentang sarasean terkait penjualan pastori. Sehubungan dengan rencana penjualan pastori yang telah diwartakan sejak 20 Maret 2022, maka Majelis Jemaat melihat pentingnya keterlibatan anggota jemaat memberikan saran maupun masukan terkait rencana ini. Itu Majelis Jemaat mengundang anggota jemaat hadir dalam sarasean yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 waktu jam 6 sore di gedung gereja. Besar harapan kami anggota jemaat dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga tentang pemilihan penatua. Untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan dalam kerangka pembangunan jemaat di GKI Madiun, maka akan dilakukan pemilihan penatua baru periode 2022 sampai 2025. Berikut nama-nama penatua yang akan berakhir masa jabatannya. Yang pertama, Penatua Poppy Astuti yang tidak dapat dipilih kembali. Yang kedua, Penatua Kaku Irisona yang tidak dapat dipilih kembali. Yang ketiga, Penatua Ribut Irianto periode pertama dan dapat dipilih kembali. Yang keempat, Penatua Hiwi VB Karisma periode pertama dan dapat dipilih kembali. Yang kelima, Penatua Yusuf Noberi Rihena periode pertama dan dapat dipilih kembali. Setelah melalui pewartaan 3 hari minggu berturut-turut melalui syarat-syarat kepenatuan yang terdapat dalam tata laksana GKI pasal 83, maka mulai minggu tanggal 5 Juni sampai tanggal 19 Juni hari ini, anggota SIDI GKI Madiun diberi kesempatan untuk mengusulkan 6 nama calon penatua melalui tautan daring atau secara tertulis melalui lembar formulir yang disediakan di atas kotak persembahan dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Mari bersama kita dukung proses pemilihan penatua dalam doa dan keikutsertaan mengusulkan nama-nama calon penatua. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, dari Komisi Dewasa tentang kebaktian dewasa. Komisi Dewasa mengundang Bapak Ibu Saudari sekalian untuk hadir dalam kebaktian dewasa secara ragawi atau onset yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 tempat gedung gereja waktu jam 6 sore dengan dilayani oleh Pendeta Virgo Tri Septo Anggoro. Mari bersama kita bersekutu dalam kebaktian dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati dengan bersaat hening. Kami undang jemaat untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melanjutkan siarah iman kita dalam minggu-minggu pertumbuhan. Minggu-minggu pertumbuhan menjadi refleksi kasih dan kuasa Tuhan dalam semua perjalanan hidup kita. Karena Dialah yang merawat, menolong, dan menuntun hidup kita. Sungguh patut kita bersyukur kepadanya, mengagungkan namanya dengan pujian, terpujilah Allah. Do
Dialah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Ia dan terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sukacita. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian Minggu Pertumbuhan ini terjadi oleh karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia menolong dan menyertai kehidupan kita semua. Amin, amin, amin. Damai dalam kasih persekutuan Allah Tritunggal senantiasa beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Allah Tritunggal karena dalam kesempatan yang indah ini kita kembali diperhimpunkan dan dipersekutukan bersama di dalam kebaktian Minggu Pertumbuhan, baik secara ragawi maupun juga ketika siaran kebaktian ini akan ditayangkan dengan siaran tunda pada kesempatan sore hari. Dan kita patut juga bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih, penyertaan dan pimpinannya yang senantiasa menguatkan kehidupan kita, juga semua pengalaman perjumpaan kita dengan kasih dan kuasa Allah yang selalu menolong kita terus bertumbuh dengan semangat dalam iman dan pengenalan akan kasih Allah. Dan dalam kesempatan yang indah ini, saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, ceritakan kasih dan kuasanya. Saya yakin bahwa setiap kita selalu mengalami perjumpaan yang indah dengan kasih dan kuasa Allah. Karena kasih dan kuasa Allah yang menghadirkan pemulihan-pemulihan yang utuh dalam seluruh bagian kehidupan kita, kasih dan kuasa Allah yang juga memberanikan kita untuk terus menceritakan semua kebaikannya bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan biarlah semangat kesaksian itu akan terus menggelora dalam hidup kita untuk menjadi sebuah panggilan dalam kesetiaan iman kita, juga panggilan untuk terus bersaksi dalam hidup kita sehari-hari. Dan dalam kesempatan ini kita akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada umat untuk mengambil waktu hening
Kita nyatakan segala penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan dan pengakuan dosa ini akan saya akhiri dalam doa secara komunal. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, inilah segala penyesalan atas dosa-dosa yang telah kami ungkapkan dalam kerendahan hati dan keterbukaan diri kami di hadapan-Mu. Kami sadar akan segala kerapuhan diri kami, di mana ketika godaan-godaan dosa itu hadir dan menghampiri diri kami ya Tuhan, kerap kali kami terjatuh di dalamnya. Oleh karena itu, kiranya rahmat kasih-Mu yang selalu menganugerahkan pengampunan dalam diri kami, menolong kami untuk kembali berfokus di dalam Engkau, menolong kami untuk setia memperbarui kehidupan kami, menolong kami untuk kembali bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau. Kami selalu mensyukuri ya Tuhan, kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, dan damai pengampunan-Mu yang menguatkan kami. Biarlah segala kekuatan yang Engkau anugerahkan mampu menopang kami semua untuk kami bersemangat hidup dalam semangat pertobatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita respon pengakuan dosa kita dengan memuji, "Setiamu Tuhanku, tiada bertara." Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala sukari saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Tolong pelindung abadi tetap, setiamu Tuhanku, pengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas
Kita diundang untuk berdiri. Anugerah kasih Allah Tritunggal setia membersamai kehidupan kita, sebagaimana yang ditulis di dalam Galatia 3 ayat 26 sampai dengan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita ucapkan salam damai pada sesama dengan berjabatan tangan. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dijelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dijelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah Tuhan yang senantiasa terus memperlihatkan dalam sejarah kehidupan iman kami. Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup menolong kami, dan Engkaulah Tuhan yang senantiasa terus menguatkan semangat iman kami, sehingga kami selalu memiliki keberanian untuk melangkah dalam tanggung jawab dan panggilan kesaksian yang Engkau anugerahkan. Dalam rangka memperkuat kesaksian itu ya Tuhan, saat ini kami kembali akan menggunakan waktu yang Engkau anugerahkan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan hikmat dan pertolongan-Mu, supaya apa yang kami renungkan dan juga kami refleksikan mampu menguatkan dan memperlengkapi kesaksian kami, supaya dengan setiap kebenaran-Mu yang kami hidupi,
juga kami wujud nyatakan, menolong kami untuk tetap setia menceritakan kasih dan kuasa-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami, bahkan pada seluruh ciptaan yang lain yang Engkau hadirkan. Tolonglah juga hamba-Mu ini ya Tuhan, kiranya dalam segala kerapuhan dirinya, ia mampu menguraikan sabda-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengawali perenungan kita dalam kesempatan hari ini, saya memberikan ruang bagi saudara-saudara jika ada yang ingin menceritakan kasih dan kuasa Tuhan dalam perjumpaan iman saudara-saudara dengan Tuhan,
dalam kehidupan sehari-hari. Adakah yang ingin memanfaatkan waktu dan ruangan ini, ingin bersaksi atau bercerita? Jika ada, saya undang ke depan, saudara-saudara. Saya kira Penatua Edi mau ke sini. Ada Bapak Ibu, saudara-saudara? Nggak usah malu, nggak usah takut, karena kita menceritakan kasih dan kuasa Tuhan. Ada? Ayo Bapak Ibu Saudara, kalau saya yang cerita lagi nanti selesai khotbahnya di sini. Silakan. Pada lirik-lirikan, siapa nih yang maju nih ya? Atau perlu saya tunjuk Bapak Ibu? Tunjuk. Ada? Saya tawarkan. Penatua Awang. Penatua Awang. Oke, silakan. Saya maju ke depan. Silakan Pak Awang di sini. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya punya anak namanya Yoel. Saya nikah umur tahun 2010. Kemudian proses kami kalau orang ngomong itu kita cari anak itu ya, itu kan penuh drama gitu. Jadi karena saya dan istri itu berkejaran dengan waktu dan usia, akhirnya kami mencoba untuk ke dokter. Di sini kebetulan tidak ada dokter infertilitas ya. Saya akhirnya pergi ke Jogja. Nah, kemudian sana ada dokter itu namanya Dokter Amino, Katolik dia. Itu terus dia bilang gini, peluang kamu kepunya anak itu cuma 5% gitu. 5% saja. Itu kalau terpaksa ya itu 5% aja itu. Saya bilang, ya udah Dok, saya ambil 5% itu, apapun nanti bagaimana, saya nggak tahu. Yang penting saya udah berusaha. Ya, saya sama istri cuman bisa berdoa saja. Kami nggak tahu cara lain seperti apa. Bahkan alternatif atau katanya orang Petrus, ya kita coba biasa aja. Nah, ternyata kemudian kami ada 5% itu ternyata bayi tabung. Dan Bapak Ibu tahu sendiri bayi tabung di tahun 2014 itu lumayan menguras ya ekonomi kami itu. Dan ternyata bayi tabung pun tidak membuahkan hasil, gagal itu. Dan kemudian kami juga berdoa, yes Tuhan, harus gini, kami berdoa saja ya sudah, nggak apa-apa. Kami terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berusaha. Tapi ada musisi. Setelah 6 bulan istri saya itu isi. Ya. Cerita ke saya itu biasanya manggil saya kan A. Aku udah ini sudah telat itu 10 hari itu. Saya bilang, waduh, mosok sih gitu. Wis tunggu 2 minggu gitu. Akhirnya kami 2 minggu, setelah 2 minggu saya pagi-pagi itu bangun tidur nyari ke mana? Ke apotek di K24 itu beli tespek. Dan puji Tuhan akhirnya tandanya ada strip 2. Itu makanya itu sukacita kami itu seperti itu setelah ya dengar dari dokter tadi yang cuma berapa persen, kemudian apa yang harus kami jalani. Itu ternyata dengan penyerahan kami, hidup kami ke Tuhan itu ternyata ada membuahkan hasil. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Penatua Awang untuk kesaksiannya yang sungguh luar biasa, memperlihatkan kepada kita semua bagaimana kasih dan kuasa Tuhan itu bekerja sangat nyata dalam kehidupan Penatua Awang sekeluarga. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, jika ada.
Tadi dari sayap kiri saya, mungkin saya dari sayap kanan. Jika ada, silakan. Tadi dari bapak-bapak, mungkin dari ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu ceritanya banyak, Pak Ibu. Monggo. Oh, silakan Ibu. Silakan. Nanti boleh dikenalkan namanya. Salam, selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya baru pertama kali diajak tadi oleh adik saya, ibu yang cantik yang baru Tuhan sembuhkan juga dari penyakit jantung, pembekakan jantung. Tapi beliau belum terbiasa untuk bersaksi. Ya, dalam hal ini saya sangat bersyukur, puji Tuhan Pak Pendeta. Saya juga bekerja di ladang Tuhan. Saya pendeta Lydia Jenny Simanjuntak. Saya Nyonya Simanjuntak tapi asli saya Madiun. Ya, puji Tuhan. Akhir Maret mama saya dipanggil Tuhan Pak Pendeta. Jadi kalau saya berada di Madiun kembali ini atas kemurahan Tuhan. Terlalu lama merantau di Jakarta, ya. Jadi kami ada satu anak, itu pun juga sedang bertugas di Natuna sebagai angkatan udara. Suami saya ada di Jakarta karena saya hanya satu-satunya ahli waris tunggal, jadi saya harus menyelesaikan segala sesuatu di Madiun, ya Bapak Ibu. Jadi begitu luar biasanya Tuhan. Kita ini adalah tubuh Kristus Bapak Ibu. Kita adalah gereja Tuhan. Jadi dimanapun juga kita diutus, disuruh oleh Tuhan, kita harus taat oleh perintahnya. Jadi tolong jangan terlalu saya dari dominasi gereja ini atau dari sinode ini. Kita adalah tubuh Kristus. Dan saya sebagai penginjil dan bahkan guru untuk penginjil. Jadi saya tergerak, terketuk tadi Pak Pendeta ya. Jadi alangkah baiknya bagi kita semua kalau diberi kesempatan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta, disambut. Itu kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita hitung satu persatu. Setiap detik, setiap waktu pekerjaan Tuhan terjadi pada hidup kita. Mengapa kita tidak mau atau malu menyaksikan berkat-berkat yang tidak bisa dihitung dalam hidup kita? Jadi saya bersyukur saya bisa agak lama di Madiun. Jadi saya juga sering diundang oleh kawan-kawan kita, hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya bersyukur, tolong doakan semoga apa yang saya kerjakan di Madiun juga Tuhan turut campur tangan. Karena ada sesuatu yang juga agak pelik gitu ya di dalam urusan mengurus peninggalan orang tua. Tapi saya yakin jika Tuhan turut campur tangan, semuanya akan menjadi lancar. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta. Sampai jumpa kembali. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Lydia. Ya, nanti kalau ada yang ingin bersaksi lagi saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa saya mengajak kita mengawali perenungan pada kesempatan pagi ini itu dengan kita, saya memberikan ruang pada kita untuk bersaksi atau bercerita tentang kasih dan kuasa Tuhan. Karena dari dua cerita yang kita dengarkan bersama-sama tadi, Bapak Ibu Saudara, baik dari Penatua Awang maupun juga dari Bu Lydia, kita bisa melihat bagaimana kuasa dan kasih Allah itu setia bekerja di dalam kehidupan kita. Dan saya yakini itu juga yang terjadi dalam semua pengalaman kehidupan Bapak Ibu Saudara, baik dalam hal yang sederhana, dalam hal-hal yang kecil yang kadangkala terlewatkan untuk kita refleksikan, maupun juga dalam hal-hal besar yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan izinkan terjadi dalam seluruh
pengalaman iman kita. Karena kalau kita berbicara tentang bercerita atau bersaksi, saudara kasih, maka sebenarnya kita sedang menceritakan Tuhan yang kita imani dan juga kita sedang mempersaksikan bagaimana kuasa dan kasih-Nya itu bekerja di dalam diri kita, dan lewat cerita itu kiranya orang-orang di sekitar kita mampu terberkati dan mereka mampu tersemangati di dalam pertumbuhan iman mereka. Dan ketika kita bersaksi, saudara-saudara, sebenarnya di sana juga kita diajak untuk menyaksikan secara utuh bagaimana kuasa dan kasih Tuhan itu benar-benar bekerja dalam seluruh pengalaman iman kita. Kalau saya boleh ambil contoh tadi pengalamannya Penatua Awang, saudara saya kasih, bagaimana kita bisa melihat di sana dengan segala daya dan upaya ketika angka 5% itu begitu berharga bagi Penatua Awang sekeluarga karena mereka sangat merindukan kehadiran seorang anak dalam kehidupan berkeluarganya. Tentu segala daya dan upaya dikerahkan di sana dengan tetap berserah di dalam Tuhan. Dan kalau kita kalkulasi dalam kacamata pengetahuan manusia, seringkali kata mustahil itu adalah kata yang muncul dan bisa membuat semangat kita menjadi down. Tetapi kalau kita kembali mengingat dan melihat bagaimana kuasa dan kasih Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, di sana kita mampu merasakan betapa kuasa dan kasih Allah itu begitu besar, dan kuasa kasih Allah itu bukan hanya kita rasakan sendiri, tetapi pengalaman itu harus kita bagikan supaya sekali lagi semakin banyak orang yang terberkati dan semakin banyak orang yang terinspirasi dan iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga tadi di cerita yang kedua yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lydia, bagaimana beliau juga meyakini bahwa dalam semua proses yang dijalani ada kuasa Tuhan yang pasti bekerja, dan ada kuasa Tuhan yang senantiasa menguatkan kehidupan setiap orang yang mau percaya dan mau berserah di dalam dirinya. Dan dari cerita-cerita seperti itulah, saudara-saudara yang kasih, iman kita bisa terus bertumbuh dalam hidup kita sehari-hari. Karena kalau kita mempelajari firman Tuhan itu bukan hanya sekedar ketika kita tekun dan mendalami firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, tetapi juga ketika kita bersedia untuk mendengarkan cerita-cerita kesaksian orang-orang di sekitar kita, pun ketika kita juga melatih diri untuk membagikan hasil refleksi yang kita bangun. Dan hari ini juga kita akan belajar. Cerita ini akan kita simpan dulu, pengalaman ini. Kita akan belajar bagaimana pengalaman orang Gerasa yang kerasukan setan juga menolong kita untuk mengetahui dan juga mempelajari bagaimana sih caranya kita bercerita tentang kasih dan kuasa Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita buka kembali, saudara-saudara, Alkitab kita. Kita buka bacaan Injil kita, Injil Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39. Kalau kita memperhatikan di sana, saudara-saudara yang terkasih, maka Yesus saat itu sedang memasuki sebuah tanah di mana dikatakan itu adalah tanah orang-orang Gerasa yang berada di seberang Galilea. Dan dari keterangan tempat yang dituju oleh Kristus ini, saudara-saudara yang terkasih, Kristus itu sedang menuju ke sebuah tempat yang tidak mengenal dengan baik budaya orang-orang Yahudi. Karena ini terlihat dari apa yang menjadi hewan peliharaan di dalam kehidupan orang-orang Gerasa ini, yaitu adalah hewan babi. Dan di dalam tradisi Yahudi, saudara-saudara yang kasih, perlu diketahui babi itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam tradisi Yahudi. Tetapi mengapa Yesus justru memilih, dan bukan sebuah kebetulan kalau kita perhatikan dalam narasi ini, Yesus pergi ke tanah orang-orang Gerasa. Karena kalau kita tarik besar di dalam sejarah dan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia, maka kita mengimani dan meyakini dalam kehidupan iman kita bahwa keselamatan Allah itu berlaku bagi setiap orang, termasuk bagi orang-orang Gerasa ini. Sehingga meskipun tidak tertulis dengan tersurat, saudara-saudara yang kasih,
tujuan Yesus Kristus datang ke kota Gerasa, ke tanah orang-orang Gerasa, salah satunya juga adalah melakukan dan menunjukkan karya kasih kebaikan Allah di dalam kehidupan orang-orang Gerasa, dan juga Kristus ingin dan mau menceritakan apa yang menjadi kebaikan Allah itu dalam kehidupan mereka. Dan ketika Yesus tiba di tanah orang Gerasa itu, datang seseorang yang kerasukan setan. Dan menarik saudara-saudara, dikisahkan di ayat 27 bahwa orang ini sudah lama tidak berdiam atau tinggal di dalam rumah. Bahkan ia dikatakan selalu tinggal di dalam pekuburan. Kalau kita dengarkan tanah makam atau tanah pekuburan itu kan, bayangan kita itu kan sesuatu yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bersyukur ya, di kota kita tanah makamnya sudah cantik, warna-warni, sehingga kesan seram itu hilang. Tetapi di masa itu tanah pemakaman itu sesuatu yang menyeramkan, yang identik dengan keberadaan para setan, para iblis, identik dengan keberadaan roh-roh jahat yang selalu mengganggu kehidupan umat manusia. Dan di dalam kondisi seperti itulah saudara kasih, orang Gerasa tinggal. Sehingga kita bisa bayangkan, baik secara fisik, secara psikis, bahkan juga secara iman, kondisi orang Gerasa ini benar-benar ada dalam kondisi yang memprihatinkan. Dan ketika Kristus berjumpa dengan orang ini, di situ tergeraklah belas kasih Kristus yang membuat orang Gerasa ini pada akhirnya mampu mengenali, karena roh jahat itu berkuasa dan roh jahat ini tahu siapakah sosok yang hadir di hadapannya. Sehingga ketika roh jahat ini tahu yang menguasai, roh jahat yang menguasai orang Gerasa ini tahu siapa yang hadir, ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Karena setan ini tahu, saudara-saudara, kalau Yesus Kristus melakukan karya mukjizat, melakukan sebuah kuasa ilahi, membebaskan orang Gerasa ini dari belenggu mereka, belenggu para setan, maka usai sudah apa yang menjadi gangguan para setan ini di dalam diri orang-orang Gerasa ini. Sehingga ketika para setan ini tahu siapakah sosok yang hadir di dalam kehidupan orang Gerasa ini, maka mereka memohon kepada Kristus supaya Kristus tidak menyiksa mereka. Karena kita percaya kuasa Allah melampaui kuasa apapun, termasuk kuasa di dalam Kristus Yesus yang akan menyelamatkan dan membebaskan orang Gerasa ini dari belenggu legion atau belenggu para setan. Dan cerita ini berlanjut ketika pada akhirnya Yesus mampu mengerjakan kuasa yang sedemikian luar biasa yang memulihkan orang Gerasa ini. Dan sentuhan kasih melalui pemulihan yang dihadirkan oleh Kristus ini ada dalam 3 bentuk. Bukan hanya sekedar pembebasan dari belenggu setan, tetapi pemulihan yang pertama yang dihadirkan oleh Yesus adalah pemulihan secara fisik. Di mana orang Gerasa ini yang tadinya ia tidak pernah berpakaian, ia tidak pernah tinggal di dalam rumah, ia lebih senang tinggal di dalam pekuburan, dia lebih banyak mendapatkan siksaan dari roh jahat yang membelenggunya. Tetapi ketika Kristus mematahkan kuasa setan itu dengan kuasa ilahinya, di sanalah orang ini kembali, orang Gerasa ini merasakan kembali bagaimana hidup seperti orang pada umumnya. Ia kembali dalam keadaan yang baik. Ia kembali dalam situasi fisik yang layak seperti orang pada umumnya. Dan ia bisa tinggal kembali di dalam rumah yang ditinggali seperti orang-orang di dalam keluarganya. Karena ia tidak lagi dipengaruhi oleh kuasa setan, dan ia tidak lagi merasakan siksaan-siksaan setan. Pemulihan yang kedua dihadirkan oleh Kristus secara psikis di dalam kehidupan orang Gerasa ini, di mana di sana dikatakan bahwa orang Gerasa ini setelah mendapatkan sentuhan kasih ilahi, ia menjadi orang yang waras kembali. Dan kata waras di sini menunjuk kepada suatu situasi psikologis yang kembali dipulihkan,
karena orang Gerasa ini sudah terbebas dari belenggu setan tadi. Karena kalau kita perhatikan di ayat awal saudara yang terkasih dari Injil Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39, kita bisa merasakan bagaimana rasanya dibelenggu, bagaimana rasanya harus dirantai. Dan kita bisa membayangkan di dalam diri dan kehidupan kita kalau kita berada di dalam posisi orang Gerasa ini. Ada yang senang setiap hari dirantai Bapak Ibu? Saya yakin pasti gak ada yang mau, gak ada yang senang. Berarti itu kan belenggu kita, kebebasan kita sudah dirampas, kebebasan kita sudah tidak ada lagi. Jangankan dirantai, kalau kita melihat orang di penjara saja, itu kita sudah membayangkan, rasanya di penjara itu sangat gak enak. Dan seperti itu situasi psikologis yang dialami orang Gerasa. Namun dengan adanya pemulihan yang dihadirkan oleh orang Gerasa ini, akhirnya secara psikologis ia kembali pulih dan ia bisa merasakan dan menikmati kehidupan seperti orang banyak. Dan yang terakhir saudara-saudara, yang juga tidak kalah penting dalam karya pemulihan yang dihadirkan oleh Kristus adalah bahwa Kristus memulihkan kembali kondisi iman orang Gerasa ini. Di mana kan hal itu ditunjukkan, kita lihat saudara-saudara di ayat yang ke-38 dari Injil Lukas 8 ini, di sana dituliskan, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenan menyertainya, menyertai Kristus. Ini sebuah kalimat aktif saudara saya yang terkasih. Karena ada di sana sebuah kesediaan untuk menyertai Kristus yang ditunjukkan oleh orang Gerasa ini. Di awal ia tidak tahu siapakah yang memulihkannya, yang akan menyembuhkannya, karena ia dibelenggu oleh kuasa setan. Tapi ketika tahu bahwa yang memulihkan itu Kristus, maka orang Gerasa ini dalam pengalaman iman, sekaligus juga pengalaman kehidupannya, bersyukur. Karena kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Ia bersyukur bagaimana kasih Allah kembali menguatkan kehidupannya, kasih Allah yang mendorongnya untuk percaya bahwa Kristuslah sang penyelamat dalam kehidupannya, dan Kristuslah juga yang memampukannya kembali untuk bisa melihat secara utuh hadirnya kuasa ilahi di dalam diri orang Gerasa ini. Sehingga respon menarik yang ditunjukkan oleh orang Gerasa tadi adalah kesediaannya untuk memberserahkan diri dan kesediaannya untuk mengikut Kristus kemanapun Kristus pergi. Dan apa yang ditunjukkan oleh Kristus, saudara saya yang terkasih, di ayat yang ke-38 di bagian B hingga 39 ayat A, di sana dituliskan Yesus menyuruh dia, orang Gerasa ini, pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Pulanglah. Jadi Kristus sebenarnya, kalau kita perhatikan dengan seksama, Kristus tidak melarang orang Gerasa ini untuk pergi mengikutinya. Tetapi ada tugas perutusan yang lebih penting, yang lebih besar yang harus dilakukan oleh orang Gerasa ini. Bahwa ketika ia telah mengalami pengalaman kasih dan kuasa Allah di dalam dirinya, maka hal itu bagi Kristus bukan hanya dinikmati oleh orang Gerasa itu, tetapi pengalaman itu juga harus ia ceritakan, dan dimulai dari lingkungan terdekat yang ia tinggali, yaitu dari keluarganya sendiri. Karena ketika dalam kondisi orang Gerasa ini ada dalam kuasa setan, pasti semua orang menjauhi dirinya. Sehingga buat Kristus ini momen yang penting, ini momen yang indah untuk orang Gerasa ini menceritakan bagaimana Kristus telah menyelamatkan dan memulihkannya. Sehingga dengan cerita itu akan semakin banyak orang yang terberkati di dalam kehidupannya, dan semakin banyak orang yang mampu melihat dan meyakini bahwa kuasa Allah itu benar-benar ada, dan kuasa Allah yang mampu menyembuhkan setiap orang yang bersedia untuk mengimani Allah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus,
belajar dari apa yang dialami oleh orang Gerasa ini, maka kalau kita simpulkan secara ringkas, saudara-saudara yang terkasih, bahwa apa yang ditunjukkan oleh orang Gerasa yang telah dipulihkan ini adalah adanya sebuah perubahan besar di dalam kehidupan orang Gerasa. Ia menyadari bahwa dirinya telah pulih, telah sembuh, mengalami pemulihan yang utuh dalam kehidupannya, bukan hanya sekedar terbebas dari belenggu setan, tetapi juga ia merasakan pemulihan dalam iman dan kondisi psikisnya. Dan memang ketika di awal ia sebenarnya lebih memilih untuk mengikut Kristus, tetapi Kristus mengutusnya untuk pergi berkarya, menceritakan kuasa dan kasih Allah yang telah terjadi di dalam dirinya kepada orang-orang yang ada di rumahnya, juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya. Dan tugas yang sama juga dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita ditanya, saudara-saudara yang terkasih, menceritakan kasih dan kuasa Allah itu mudah atau sulit? Bagaimana saudara yang terkasih? Menceritakan kasih dan kuasa Allah itu mudah atau sulit? Atau saya balik pertanyaannya, sulit atau mudah saudara-saudara? Atau sulit? Tuh Pak Virgo, aku nggak berani ngomong di depan banyak orang. Duh, nanti kalau aku cerita, dikira sombong nih cerita tentang imanku. Loh, nanti kalau aku cerita, bisa ditertawakan, aku ceritanya terbata-bata. Kalau kita belajar dari pengalaman orang Gerasa ini, saudara kasih, jawaban ideal yang bisa kita temukan, menceritakan kasih dan kuasa Allah itu sebenarnya mudah. Mengapa saya berani berkata menceritakan kasih dan kuasa Allah itu mudah? Wong kita setiap hari itu mengalami bagaimana kasih dan kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan ketika kita beristirahat dalam tidur kita, kuasa dan kasih Allah itu bekerja di dalam diri kita, sehingga sebenarnya tidak ada alasan kata sulit untuk menceritakan kasih dan kuasa Allah. Karena bercerita kasih dan kuasa Allah itu bisa kita lakukan dengan berbagai banyak media, baik dengan tutur kata kita, dengan tindakan-tindakan kebaikan kita, dengan setiap ketika kita mengupload kata-kata yang menginspirasi diri kita atau pengalaman kita melalui media sosial yang kita miliki, atau ketika kita berjumpa dengan saudara kita saat mereka ada dalam kondisi yang tidak baik, kita menceritakan bagaimana pengalaman Tuhan yang memampukan dan memulihkan kita. Itu sudah termasuk bagaimana kita bercerita tentang kasih dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Memang saya menyadari, saudara kasih, bahwa dalam tradisi bergereja kita itu kadang tuh sungkan untuk kalau diminta, yuk ada yang ingin bersaksi enggak hanya ketika baktian minggu, atau ketika kita PD keluarga atau PD sektor. Dan kalau diminta ada yang mau bersaksi enggak, ada lihat-lihatan siapa yang akan maju ya. Itu memang saya sadar itu bukan memang tradisi di dalam kehidupan gereja kita, tetapi tidak ada salahnya saudara-saudara. Karena ketika kita bercerita dengan saudara seiman, ini menjadi tempat latihan kita. Untuk kita pada nantinya bisa bercerita lebih jauh kepada orang-orang yang kita jumpai yang belum tentu mereka mengenal Allah yang telah menyelamatkan, Allah yang telah mengasihi, dan Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga kalau kita diminta untuk bersaksi, yuk kita berani bercerita tentang siapakah Allah dengan kasih dan kuasanya dalam kehidupan kita. Allah telah menyelamatkan kita. Allah telah mengaruniakan begitu banyak berkat dalam pengalaman perjalanan kehidupan kita. Dan kini saatnya yang menjadi panggilan dalam kehidupan kita, kita bercerita tentang Allah dengan kasih dan kuasanya. Gak perlu kita belajar ilmu berkhotbah yang tinggi sesuai kasih, karena setiap kita punya talenta dan kemampuan masing-masing untuk bisa menceritakan kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Manfaatkan
Semua pengalaman-pengalaman perjumpaan kita sebagai bahan refleksi dalam kehidupan kita. Kita sudah diberkati Allah, kita sudah diberikan kuasa dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana orang Gerasa, ketika Tuhan Yesus menyuruhnya pulang, melarangnya untuk ikut pergi kemanapun Kristus pergi, tetapi memerintahkan orang Gerasa ini untuk menceritakan apa yang menjadi kuasa Allah dalam kehidupannya. Ia pun tidak menawar lagi. Dikatakan orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Kiranya kita juga mampu melakukan hal yang sama dalam seluruh kehidupan kita. Terima kasih Penatua Awang dan Ibu Lydia yang telah berbagi sebuah kisah yang indah. Dan saya berharap kesempatan-kesempatan berikutnya ketika ruang kesaksian ini dibuka, kita bisa menceritakan pengalaman kasih dan kuasa Allah yang menyentuh dan menolong kehidupan kita. Selamat untuk terus memenuhi panggilan Kristus dalam bersaksi di kehidupan kita sehari-hari. Kiranya damai dan hikmat Allah yang akan selalu menolong dan menguatkan tugas kesaksian kita. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memimpin langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita bersaat hening. Umat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat kami minta duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala pengalaman-pengalaman kasih dan kuasa yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Bagaimana dengan sentuhan kasih dan kuasa-Mu itu membuat kami mampu melihat secara utuh pertolongan-pertolongan-Mu nyata, seperti yang Engkau hadirkan dalam pengalaman orang Gerasa yang kerasukan setan tadi, bahwa kehidupannya dipulihkan, membuatnya mampu bersyukur dan memberanikan dirinya untuk terus bercerita tentang siapakah Engkau dengan semua karya kebaikan-Mu yang Engkau hadirkan dalam kehidupan orang Gerasa itu. Kiranya hal yang sama juga mampu kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami, supaya kami sebagai anak-anak dan murid-murid-Mu mampu untuk terus setia menceritakan cinta-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, menceritakan pengalaman kami menerima kuasa-Mu, supaya semakin banyak orang yang terberkati dan semakin banyak orang yang pada akhirnya mengenal Engkau dengan kasih dan kuasa-Mu. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami memiliki pemerintahan yang selalu menolong kami untuk dapat memahami sekaligus mengetahui apa yang menjadi
tanggung jawab dan tugas panggilan kami sebagai warga negara. Kami berdoa untuk para pemimpin pemerintahan negara kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan selalu memberkati dan menyertai segala karya dan tugas yang mereka emban, supaya melalui segala keputusan yang mereka ambil, semuanya adalah keputusan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Kami juga mengucap syukur untuk persekutuan yang terus kami pelihara dan kami perjuangkan dalam kehidupan kami sehari-hari, yang kami tahu dan kami yakini semuanya adalah anugerah-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan selalu menyertai dan membersamai kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat ini, supaya kami dapat terus saling menopang dan saling mendukung satu sama lain dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami di kehidupan kami sebagai gereja. Kami memberserahkan untuk proses pemilihan penatua yang tengah berlangsung, kiranya Engkau yang akan selalu menyertai proses ini, supaya kami mampu melibatkan diri secara aktif melalui kesediaan mengusulkan calon-calon penatua yang nantinya akan diteguhkan dalam jabatan penatua untuk menjaga kelangsungan kehidupan kepemimpinan di tengah-tengah jemaat kami. Kami juga berdoa untuk Yayasan Kristen Petra Madiun yang menaungi TK dan SD Kristen Petra Madiun di dalam masa PPDB ini ya Tuhan, dan yang Kau yang akan terus menolong dan menyertai proses PPDB ini, sehingga semakin banyak anak-anak yang bersekolah di sekolah yang ada dalam naungan yayasan ini, yang menjadi kepanjangan tangan karya kasih gereja-Mu di tempat ini, untuk menjadi berkat dan menjadi saluran kasih-Mu dalam bidang pendidikan bagi masyarakat Kota Madiun. Dan kiranya Engkau juga mengetuk setiap hati kami, para orang tua yang memiliki anak di usia sekolah ya Tuhan, kiranya kami mampu untuk mendukung keberadaan sekolah ini dengan mempercayakan anak-anak kami untuk bersekolah di sana. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga memberserahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Sumiatun Mambela, Bapak Dwi Santoso, Bapak Daniel Misadi, Bapak Gunawan, Ibu Pulu, Ibu Bowan, Ibu Marsina, dan juga anak Gafra ya Tuhan yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Santa Clara. Kau yang akan selalu memberkati dan menolong saudara-saudara kami dan Gafra, supaya dalam segala perawatan medis maupun proses pemulihan yang dijalani, mereka tetap terus berada dalam lindungan kasih-Mu dan selalu merasakan bagaimana kekuatan-Mu mengalir dan menyemangati hidup mereka. Demikian juga untuk keluarga yang selalu setia merawat dan mendampingi, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan dan pengharapan kepada keluarga, supaya mereka dapat menghadirkan pendampingan-pendampingan terbaik yang akan menguatkan semangat daripada saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan PAT Komisi Anak pada tanggal 5 Juli nanti. Kau akan selalu memberkati kakak-kakak PCA bersama dengan panitia yang sedang mempersiapkan kegiatan ini, supaya semua kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar dan menjadi berkat bagi setiap anak yang mengikutinya. Kami juga memberserahkan untuk anak-anak dan para cucu kami yang masih terus berproses dalam pendidikan mereka, baik mereka yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun juga anak-anak dan para cucu kami yang terus berjuang dalam proses pendidikan di masing-masing tingkatannya. Kau yang akan senantiasa Tuhan berkenan menolong dan memberkati anak-anak kami, supaya dengan semangat yang terus mereka pupuk dalam kehidupannya, memampukan anak-anak dan para cucu kami untuk bersemangat meraih ilmu dan pengetahuan yang akan membekali kehidupan mereka dalam menyambut masa depan yang Engkau rancang dan Engkau rencanakan. Kami juga ingin memberserahkan dan seluruh kehidupan kami, personal lepas personal ya Tuhan, dalam peranan-peranan yang kami miliki, baik di tengah keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, juga dalam setiap dinamika dan pergumulan yang kami alami sehari-hari. Kami memohon kepadamu, kiranya tangan kasih-Mu yang akan selalu memberkati dan menuntun kami, supaya kami dapat terus berproses dengan setia dalam setiap pergumulan kami, dan mampu melaksanakan segala peranan dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita, dengan hanya bersandar
dan berserah di dalam kehendak-Mu. Sesaat lagi ya Bapa, kami akan berpisah dan kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Kami memohon kepadamu, kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu yang akan selalu memberkati dan menuntun langkah kehidupan kami. Inilah setiap doa kami yang kami ungkapkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi, karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23 berkata, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur dengan memuji, mari bersyukur semua. bersejarah.
dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setiamu ya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, kami telah menghimpun persembahan ya Tuhan, kiranya Tuhan sucikan dan kami sebagai majelis jemaat boleh mempergunakannya untuk kemuliaan namamu di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawan hatimu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kepada Tuhan. Sedialah menceritakan kasih Tuhan dalam kata dan perbuatanmu. Kami setia melakukannya. Terpujilah Allah Tritunggal, Sang Empunya kuasa kehidupan. Kini dan selamanya. Pergilah dan kembalilah dalam panggilan kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Kasih perlindungan Allah Tritunggal senantiasa memberkati dan menuntunmu dalam hikmat untuk setia mewujudkan kasih-Nya dalam kata serta tindakanmu, kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.